Pelatihan online PT Indo Training. Kami memiliki 3 jenis online pelatihan, yaitu Diklat dan sertifikasi BNSP, Diklat dan sertifikasi Indo Training, serta Diklat dan sertifikasi Kementerian Ketenagakerjaan. Namun saat ini karena masih digodok konsepnya, sehingga untuk Kementerian Ketenagakerjaan mungkin kami jadwalkan bulan Juni, dan setelah semua konsepnya beres baru mungkin kami publikasikan. Nah, jadi training yang pertama adalah pengawas pertambangan sertifikasi BNSP. Kita tahu bahwa pertambangan adalah aktivitas industri yang memiliki bahaya dan risiko yang tinggi. Untuk itu, membutuhkan pengawas-pengawas pertambangan yang kompeten untuk mengawasi pekerjaan di pertambangan, karena menurut konsep SW Henry, itu kecelakaan kerja dikarenakan perilaku tidak aman atau tindakan tidak aman, unsafe act, dan kondisi tidak aman, unsafe condition, 90%. Bahkan menurut DuPont 96% ya, TTA dan KTA. Jadi pengawas adalah domino pertamanya, sehingga kalau domino pertamanya ini berdiri teguh tidak jatuh, maka tidak akan terjadi penyebab langsung, yaitu tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Jadi pengawas sangat berperan. Maka untuk itu perlu pengawas-pengawas yang kompeten. Maka perlu diberikan pendidikan pelatihan, pengalaman, ya, dan kemudian diuji kompetensinya, sehingga akan dihasilkan pengawas-pengawas yang berpengalaman mulai dari level pertama, yaitu pengawas operasional pertama yang langsung mengawasi di lapangan, pengawas operasional media ya yang sudah masuk ke level middle management, dan pengawas operasional utama di bidang strategisnya. Ini batch ketiga atau batch keempat lebih tepatnya ya, karena minggu lalu adalah batch ketiga, sudah berjalan. Bulan April kita ada 2 batch. Di batch ketiga 10 sampai 14 Mei ya hari ini. Lalu batch keempat minggu depan 18 sampai 21, dan setelah itu dilanjutkan habis Lebaran setiap minggu. Kemudian K3 umum BNSP. Namanya K3 umum ini konsepnya bisa diterapkan di seluruh bidang industri, mulai dari pertambangan, migas, sampai kepada manufaktur. Namun umumnya K3 umum ini lebih dipakai di manufaktur dan perkebunan dan industri umum lainnya seperti perhotelan, rumah sakit. Karena untuk tambang sudah memiliki konsep K3 sendiri ya, yaitu untuk pertambangan mereka fokus kepada lingkungan, terutama pada bahaya longsor, bahaya alat berat. Dan migas sudah punya K3 sendiri yang fokus kepada pengendalian kebakaran ya, pencegahan dan penanganannya. Lalu penanganan dan pengendalian gas-gas bahaya, gas-gas beracun, dan gas-gas eksplosif. Jadi K3 umum ini terdiri dari 3 level. Dari operator ya, mereka yang baru bekerja dan tamatan SMA. Kemudian teknisi K3 umum untuk yang sudah pengalaman kerja dengan pendidikan terakhir SMA. Dan ahli K3 umum untuk yang sudah pengalaman dan pendidikan minimal D3. Batch ketiga ya, 2 batch sudah dilalui pada bulan April. Ini dimulai 11 sampai 14 Mei, lalu lanjut minggu depan batch keempat 18 sampai 21 Mei.
dan setelah itu dilanjutkan setelah Lebaran ya. Bas kelima 8 sampai 11 Juni dan seterusnya setiap minggu. Ahli K3 pertambangan. Ya, jadi ini berbeda dengan pengawas K3 pertambangan. Di sini ahli lebih kepada advisor-nya ya. Jadi advisor internal yang akan memberikan masukan-masukan ya untuk agar setiap aktivitas pekerjaan di pertambangan dapat berjalan dengan aman dan selamat. Dan mereka mulai daripada 3 level di sini, ada ahli muda ya, yang lebih sering menjadi advisor di lapangan, lalu ahli media sudah masuk pada konsep pengawasan pemula, dan ahli utama ya untuk perencanaan strategis. Sama jadwalnya, batch ketiga 11 sampai 14 Mei, lalu batch keempat minggu depannya, dan setelah itu diadakan setelah Lebaran ya, setiap minggu. Lalu K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja industri migas. Jadi industri migas ini fokus ya penanganan bahaya kebakaran dan bahaya gas-gas beracun dan gas-gas eksplosif. Di sini ada 3 level. Operator K3 industri migas ya untuk pekerja lapangan. Pengawas K3 industri migas ya, pengawas pemula, dan pengawas utama K3 industri migas. Jadwalnya sama ya. 11 sampai 14 Mei, batch ketiga, batch keempat 18 sampai 21, dan setelah itu dilanjutkan setelah Lebaran. Kemudian ada sertifikasi BNSP untuk train of trainer. Kita tahu trainer sangat dibutuhkan ya untuk transfer knowledge bagi pekerja perusahaan sehingga akan meningkatkan efektivitas mereka dalam bekerja. Nah, trainer yang efektif dapat melakukan transfer knowledge dan skill dengan efektif pula. Untuk itu dibutuhkan trainer yang memang terbukti secara secara standar adalah kompeten. Nah, di sini trainer sertifikasi BNSP terdiri atas 3 level. Level 3 untuk trainer pemula, level 4 untuk trainer pengalaman, dan level 5 untuk trainer profesional dan expert. Jadwalnya batch pertama 15 sampai 18 Mei, batch kedua 16 sampai 19 Juni, dan batch ketiga 30 Juni sampai 3 Juli. Nah, kemudian ada program dari Indo Training, Professional Management Certification. Kita tahu manajemen adalah hal yang sangat penting bagi satu perusahaan ya. Perusahaan yang manajemennya buruk, maka perusahaan itu tidak akan kompetitif dan performanya buruk, dan kemungkinan tidak lama lagi bangkrut. Tapi kalau perusahaan yang kompetitif, maka pasti manajemennya bagus. Nah, untuk mendapatkan performa manajemen yang baik dibutuhkan para profesional manajemen. Profesional manajemen bisa didapatkan dengan pengalaman ya, namun butuh waktu mungkin puluhan tahun. Nah, sini akan diajarkan konsep dan metodenya sehingga bisa melatih ya, kemampuan dan juga pola pikir sehingga dalam waktu 7 hari pelatihan plus dengan latihan berikutnya ya secara mandiri dalam sebulan 2 bulan, maka akan muncul seorang manajer ya dengan kemampuan manajemen yang setara dengan yang sudah pengalaman mungkin puluhan tahun. Nah, konsep ini dimulai dengan pendidikan pelatihan selama 6 hari, dilanjutkan dengan uji kompetensi. Jadi sampai lulus ya, mengulang gratis. Di sini sediakan beberapa bidang, HR Management Professional, lalu HSC Management Professional Certification, Project Management Professional Certification, dan General Management Professional Certification. Jadwalnya adalah batch pertama 21 sampai 29 Juni, batch kedua 12 sampai 20 Juli, dan batch ketiga 2 sampai 10 Agustus. Kemudian program Indo Training Effective Personality Development. Kita tahu bahwa orang sukses, orang bahagia adalah orang-orang yang bisa mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Kelihatannya memang mudah. Namun jika konsep tujuannya, pola pikirnya, metodenya salah, dan tidak konsisten, maka hasilnya akan sia-sia dan keadaan orang itu mungkin akan lebih buruk.
Nah, sini dengan pengalaman yang sudah puluhan tahun, metode yang tepat ya, dan kemudian menggabungkan beberapa metode-metode yang efektif, para peserta akan dibimbing menjadi seorang pribadi yang efektif ya, dalam kehidupan keluarga, sosial, dunia kerja maupun dunia usaha. Namun ini akan difokuskan ya, apakah akan fokus pada keluarga, fokus pada kehidupan sosial, fokus pada dunia kerja, atau fokus pada dunia usaha. Mungkin bisa digabung semuanya, tapi mungkin waktunya akan bertambah dan juga harganya mungkin akan naik. Nah, jadwalnya adalah batch pertama 5-13 Juli, batch kedua 26 Juli sampai 3 Agustus, dan batch ketiga 16 sampai 24 Agustus. Ya, jadi itu program BNSP dan Indo Training. Tenaker akan menyusul, akan kami kabari nanti. Anda bisa hubungi kami, para personel kami sini akan siap melayani Anda. Ya, memberikan informasi sesuai bidang, diklat, dan sertifikasi yang Anda butuhkan. Akhirnya, terima kasih atas perhatian.